Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita yang dalam ruangan ini maupun yang sedang mengikuti ibadah melalui ibadah online. Karena ibadah hari ini menyenangkan hati Tuhan, kita diberkati baik melalui pujian maupun melalui firman Tuhan dalam persekutuan kita. Kita akan mulaikan ibadah kita. Saya undang jemaat untuk kita masuk di dalam pujian untuk pentabisan ibadah kita. Kita nyanyikan pujian Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, memerlukanmu. Engkau layak memberi Mari kita masuk di dalam pentabisan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silahkan duduk kembali masuk dalam saudara nats pembimbing kita. Saya kira kita harus mulai ibadah kita dengan nats pembimbing di dalam Mazmur pasal 103 ayat 17 sampai dan ayat yang ke-18 ya. Saya baca di dalam Mazmur 103 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya ucapkan. Amin. Ada haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini umat Tuhan. Saya mau dengar dong semangatnya pagi hari ini. Siap untuk memuji Tuhan, siap untuk menyenangkan Dia. Haleluya. Semua anak Tuhan saya percaya dan yakin penuh dengan sukacita. Amin. Ketika kita datang di hadapan Tuhan saat ini, biarlah kita undang Dia untuk masuk di dalam hati dan pikiran kita, untuk
hati kita terfokus hanya kepada Dia. Maka itu bawa setiap kerinduanmu pagi hari ini untuk menyenangkan Tuhan, amin. Untuk memuliakan Dia, meninggikan Dia lewat apapun dalam hidup kita. Kita menyatakan dengan setiap pujian yang kita naikkan pagi hari ini. Saya mau mengucapkan selamat datang buat kita semua yang sedang beribadah online juga bersama-sama dengan kami di tempat ini. Selamat datang semuanya, shalom. Kita ucapkan berkat pagi hari ini. Dan mari siapkan hati kita untuk memuliakan Dia, untuk meninggikan Dia. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita menyatakan setiap pujian kita pagi hari ini. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Kami hanya mau percaya
sembah Tuhan, Engkau yang kami puji Tuhan. Mari kita bersyukur datang kepadanya saat ini, menyatakan setiap pujian yang kami persembahkan Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Maka itu layakkan setiap hati dan pikiran ini Tuhan. Semua yang baik, semua yang benar Tuhan kami mau nyatakan Tuhan Yesus. Itu semua kami mau persembahkan hanya untuk Tuhan dan Raja kami. Biarlah setiap mulut, lidah, hati, pikiran ini Tuhan menyenangkan-Mu lebih dari apapun yang kami mau Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, sama-sama setiap umat-Mu mau berkata Tuhan. Jemaat saja nyatakan dengan hatimu, katakan mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian. Amin. Nyatakan kepada Tuhan pagi hari ini, hanya Engkau Yesus Tuhan, persembahan yang terbaik untuk Dia. Hormati hadirat Tuhan pagi hari ini. Nyatakan setiap hati kita, mulut kami. Perlahan umat Tuhan silakan bangkit berdiri. Dengan terus umat Tuhan, setiap pujian yang kau naikkan menyenangkan Dia pagi hari ini. Fokus kepada hadirat-Mu Tuhan. Datang katakan kepada Tuhan ini, Tuhan, mulut kami penuh dengan pujian. Oh, katakan terus naikkan padanya, mulutku dengan pujian. Lord Jesus, Tuhan sudah menolong kami sepanjang hari Tuhan. Sepanjang waktu yang terbaik, saat ini kami mau berikan Tuhan. Oh, mulut ini, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang
yang pagi hari nyatakan umat Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Biarlah setiap mulut ini Tuhan mengaku bahwa Engkaulah Tuhan kami, Ayah Kudus. Engkau yang layak terima sembah, Engkau yang layak terima pengagungan, Engkau yang layak pagi hari ini Tuhan. Semuanya Tuhan nyatakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah. Kau layak Tuhan. Layaklah segala bangsa, katakan sujud kepadamu. Amin. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Hanya Tuhan yang layak disembah. Amin, amin, amin. Muliakan Dia, sembah Dia, agungkan Dia, sebab kami ingin menikmati Engkau pagi hari ini Bapa. Buka hatimu, biarlah kita boleh layak pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap persembahan ini hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Bapa, ambil alih Tuhan Yesus, karena kami Tuhan Yesus memerlukan Engkau Tuhan. Kami ingin mendengarkan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Yesus, sembah Dia Allah yang layak kita agungkan, sembah Dia Allah yang layak kita tinggikan. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Semua yang terbaik kami mau persembahkan hanya untuk Tuhan yang hidup, hanya untuk Tuhan yang benar. Dengan apa kami membalasnya Tuhan? Kebaikan-Mu yang tidak ada habisnya Tuhan Yesus, selalu baru setiap hari. Rahmat-Mu, kasih setia-Mu, tuntunan-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini kami boleh ada Tuhan, kami mau nyatakan sebab Engkau yang terlebih besar atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Katakan layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah layak kudus, layak disembah.
setiap hati yang mau mencari Dia pagi hari ini. Dan kami tahu Tuhan Yesus, tangan-Mu Tuhan turun atas hidup kami, pribadi lepas pribadi kami datang sama Tuhan pagi hari ini. Kami rindu Tuhan Yesus untuk bersuka cita Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus, jamalah setiap pribadi hati kami masing-masing. Kami membawa setiap Tuhan Yesus pergumulan kami Tuhan. Kami percaya kami datang diberkati dan pulang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama-Mu yang ajaib, satu nama kami mau sepakat pagi hari ini. Kami mau katakan di dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Umat Tuhan yang percaya katakan amin. Umat percaya katakan amin. Kalau engkau percaya, Tuhan pasti akan memberikan sukacita penuh itu. Tuhan pasti akan memberkati engkau. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Berikan kemuliaan dan berikan sorak-sorak sukacita buat sesama umat Tuhan di tempat ini. Kau boleh lihat kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik, teramat baik dalam hidup kita. Amin. Haleluya.
setiap perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat dalam hidup kita. Yuk jemaat Tuhan, yuk katakan lebih lagi Allah bangkit, Allah bangkit. Hey, Allah bangkit. Musuh sudah dikalahkan, musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Allah bangkit, yes, bersorak. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama kita menyatakan Dia yang dahsyat. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama-sama nyatakan lagi. Allah dahsyat di tempat kudus. Berikan kemuliaan buat Allah yang dahsyat. Amin. Buat Allah yang hebat, buat Allah yang begitu luar biasa. Amin. Terus bertepuk tangan sama Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Nyatakan nama Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Apa? Sebab Dia baik, balasannya selamanya. Kasih setia, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, sangat sejahat. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Ini tangan kami terangkat Tuhan, kami persembahkan hanya untuk Tuhan kami, Raja kami. Inilah setiap ucapan syukur kami pagi hari ini Tuhan. Ini setiap kaki, hati, mulut, pikiran kami, tangan kami mau memuji Engkau. Ya mari yang mau bersyukur katakan, bersyukurlah, sebab Dia baik umat Tuhan. Sebab Dia baik.
dan untuk selama-lamanya tetap ada di dalam hidup kita. Amin. Maka itu jemaat Tuhan pagi hari ini, mari kita mau sejenak. Jemaat, silakan duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Kita mau merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau mengabadikan setiap ucapan syukur kita pagi hari ini. Biarlah setiap hati yang datang saat ini Tuhan boleh berkenan di hadapan. Kami mau duduk diam Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami mau memandang Engkau Yesus, kekasih jiwa kami. Kami mau bawa setiap Tuhan Yesus keinginan kami Tuhan. Ketika kami erat di dalam pelukan-Mu Bapa, kami menikmati kasih-Mu. Ketika kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami merasakan kasih-Mu. Kami merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Maka pagi hari ini kami mau nyatakan Tuhan, saat yang terindah pagi hari ini kami mau duduk diam Tuhan. Haleluya, Tuhan sembahnya. Saat pagi hari ini inilah waktu yang terindah untuk Engkau berhadapan dengan Tuhan. Nyatakan setiap pikiran-Mu, setiap perasaan-Mu kepadanya. Karena Tuhan minta kepada kita untuk membawa setiap hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kita. Tuhan
mampukan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga jadi kuat di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini dengan tema menjadi keluarga yang kuat. Mari masing-masing kita membuka Alkitab kita dan kita membaca Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20. Kalau semua sudah dapat, kita akan membaca bersama-sama. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Baik. Ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju syirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam keadaan, pergunakanlah perisai dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah topeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ya, menjadi keluarga yang kuat. Keluarga yang kuat kalau dia memiliki anggota-anggota yang kuat. Anggotanya kuat, keluarga kuat, maka gereja juga akan kuat. Nah, jemaat sekalian, dalam konteks ini Paulus sedang menuliskan surat kepada jemaat di Efesus ini. Waktu itu dia sedang dalam kondisi di penjara, ya, kondisi di penjara. Nah, Paulus merasa sangat penting memberikan peringatan, kekuatan, penegasan kepada jemaat Efesus. Mengapa? Karena sebetulnya jemaat Efesus adalah jemaat yang cukup aktif, yang sudah menerima Kristus dari juru selamat. Tetapi kondisi mereka itu ada di kota Efesus. Efesus adalah satu kota pelabuhan yang cukup ramai, tetapi terkenal dengan kuil-kuilnya, sejuta kuil. Jadi kota Efesus adalah kota yang cukup ramai, cukup kuat, tetapi di sana ada banyak kuil-kuil, penyembahan berhala dan seterusnya, sehingga yang memungkinkan mereka itu bisa kompromi, sehingga bisa terjadi sesuatu hal yang tidak baik di iman mereka. Nah, sehingga ini nanti dalam kitab Wahyu ada peringatan kepada Efesus, ya. Akhirnya Efesus menjadi 7 jemaat di Asia kecil itu menjadi ada runtuhan lah, sehingga sekarang banyak orang ke Turki melihat 7 jemaat Asia kecil yang sudah runtuh roboh. Kenapa? Karena kompromi dan sudah meninggalkan kasih yang mula-mula Efesus, ya. Nanti kita lihat. Sehingga Paulus katakan bahwa hendaklah kamu kuat. Seperti yang Paulus katakan bahwa keluarga yang kuat, ya, atau Paulus katakan hendaklah kamu kuat supaya, ya, supaya kamu kuat
dan tangguh menghadapi apapun juga. Ya, menghadapi apapun juga. Hendaklah kamu kuat, itu Paulus katakan. Kuat di mana? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena begitu banyak tantangan-tantangan yang luar biasa. Begitu banyak intimidasi yang luar biasa membuat mereka bisa kompromi, membuat mereka bisa lemah. Walaupun mereka mungkin awalnya begitu kuat. Dan jemaat Efesus jemaat yang betul-betul syarat dengan kegiatan. Mereka sungguh-sungguh melakukan itu awalnya dengan cinta Tuhan, dengan sungguh-sungguh fokus untuk Tuhan. Tetapi kita lihat dalam perjalanannya, sehingga akhirnya ketika tidak menjaga estafet rohani, mereka menjadi jemaat yang beruntuhan, hilang, tidak ada lagi di situ ya. Jadi Paulus menegaskan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, hendaklah kamu kuat, ini artinya adalah bahwa ini perintah, ini peringatan keras bahwa hendaklah kamu kuat. Ini satu perintah yang luar biasa. Mengapa hendaklah kamu kuat? Ini perintah karena seringkali banyak hal tanpa kita sadari, tanpa disadari, digerogoti dari dalam kita, tanpa kita itu lemah. Pikiran adalah medan peperangan. Nah, mulai dari sini pikiran. Kalau pikiran kita diisi dengan hal yang baik, keluarnya baik. Kalau pikiran kita diisi firman Tuhan, baca terus, maka ketika ada tantangan, masalah, intimidasi, yang keluar kata-kata iman, penuh dengan firman Tuhan. Ya, nah jadi penuh dengan intimidasi, penuh dengan hal yang membuat tekanan-tekanan yang luar biasa, sehingga akhirnya tanpa disadari lemah. Sebab itu Paulus menegaskan, hendaklah kamu kuat. Ini perintah, ini peringatan keras. Artinya adalah bahwa tidak harus kuat dan harus bisa kuat. Nah, mengapa harus kuat? Oleh karena banyaknya musuh. Di sekitar banyak musuh, dan Paulus menyadari ketika dia dalam penjara, ya bahwa musuh itu banyak. Pikiran-pikiran yang jahat dari luar yang mencoba menyerang iman, dan begitu banyak trik-trik atau taktik-taktik tipu muslihat iblis yang mencoba mengganggu. Ya, ini peringatan keras. Kenapa? Hendaklah kuat karena banyak musuh harus dihadapi dari luar dan dari dalam. Ada banyak tipu muslihat iblis, penguasa-penguasa dunia yang tidak kelihatan. Ada roh-roh jahat yang harus dilawan, yang sering kali juga menyerang kita, roh-roh jahat. Ya. Nah, sehingga Paulus tegaskan, hendaklah kamu kuat di dalam iman. Lalu bagaimana caranya supaya kita kuat dan tangguh dan bisa bertahan menghadapi berbagai macam serangan? Kadang-kadang dari ini mungkin kita kadang-kadang merasa tidak kuat ya. Ada tantangan, ada tekanan, ada masalah berbagai macam yang harus kita hadapi. Entah itu masalah kesehatan, ini belum sehat, ada lagi ditemukan penyakit yang lain. Kemudian juga masalah keuangan, bagaimana saya menghadapi ini, tidak punya uang untuk biaya berobat, tidak ada uang untuk ini, belum lagi untuk sekolah, uang macam-macam. Itu baru satu sisi yang kelihatan. Belum lagi kalau hal-hal yang lain begitu beruntun banyak masalah, serangan-serangan, fitnah, bahkan gangguan langsung roh jahat. Nah, sebab itu hendaklah kamu kuat. Lalu bagaimana caranya supaya kita kuat dan tangguh bertahan? Ya. Jadi dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi kalau Tuhan sudah perintahkan, kalau Tuhan siapkan kita masuk dalam medan peperangan, masuk dalam kehidupan dengan berbagai macam tantangan yang ada, Tuhan sudah siapkan senjatanya. Hanya masalah kita pakai atau enggak. Pakai senjata perlengkapan Allah. Dipakai itu masalahnya, kadang ada senjata, tapi enggak dipakai. Satu hari seorang bapak, dia dari hasil kebun, dia pergi ke kota untuk jual. Jadi dia bawa
hasilnya itu kan pakai ini ya, di pundak ada 20 kilo kurang lebih, 10 kiri kanan. Dia naik bis supaya dia cepat di sana. Nah, ketika sudah naik bis sampai kok dia rasa pegal sekali. Kenapa? Karena sudah naik di bis, ternyata barang itu dia tidak dari pundak, dia tidak taruh di lantai bus, tapi di bus pun dia tetap taruh di pundak dia, sehingga sampai tempat pun dia tetap capek, lelah, dan punggungnya sakit karena dalam perjalanan seperti itu. Nah, seringkali dalam kehidupan kita punya banyak beban yang berat, tapi kita terus taruh di pundak kita. Padahal Tuhan kenakanlah seluruh perlengkapan. Jadi ada senjata yang Tuhan siapkan. Kalau tadi kan sudah kasih fasilitas naik bus, tetapi tetap taruh di pundak ya. Jadi kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Jadi Tuhan dengan detail, dengan dikasih kita perlengkapan yang gampang, yang mudah kita ikuti. Ya, tadi dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Nanti bagaimana kita punya senjata Allah dan bagaimana kita bisa menggunakannya. Yang kedua, hidup dalam kebenaran dan keadilan. Jadi kalau sudah punya senjata Allah, maka harus hidup dalam kebenaran dan keadilan. Nah, untuk 2 poin tadi itu sebetulnya jalan rohnya satu. Kalau kita punya senjata, kalau kita dalam kebenaran keadilan, tapi dasarnya apa? Dasarnya adalah yang pertama, sudah mengalami keselamatan. Sudah menerima Tuhan, sudah Tuhan dan Juru Selamat. Ini pembukanya, pintu gerbangnya, dasarnya harus sudah mengalami, menerima ketopong keselamatan, yaitu keselamatan hidup percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bayangkan kalau misalnya kita sebagai para pemimpin gereja, dan saya kira banyak pemimpin Tuhan, kita mulai aktif, tetapi dasarnya nggak ada, hanya karena faktor kebiasaan, sehingga banyak yang belum mengalami keselamatan. Kalau mati kemana? Ya belum tahu, yang penting kita berbuat baik saja. Banyak orang yang seperti itu. Padahal keselamatan kita bisa maksudkan satu-satunya adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau ini tidak ada dan tidak, bagaimana kita punya kekuatan? Bagaimana kita punya senjata? Sehingga suatu hari ada beberapa pelayan Tuhan dan juga termasuk ada hamba Tuhan yang akhirnya dirasuk setan. Kok bisa? Kenapa? Ya karena dia belum punya keselamatan. Selesai ditanya, ternyata tidak ada itu. Dia belum mengalami keselamatan, dia tidak punya sebagai dia punya, dia aktif karena disuruh oma, opa, aktif di gereja, bapak, mama, majelis, penatua, diaken, makan tua harus aktif. Tetapi tanpa mengalami keselamatan, tidak tahu bagaimana itu nanti caranya masuk ke surga. Dia belum mengalami keselamatan, bagaimana punya kuasa? Tidak ada kuasa. Bagaimana bisa menggunakan senjata perlengkapan? Tidak bisa. Karena dasarnya nggak ada, dia bukan belum jadi anak Tuhan, dia belum mengalami keselamatan. Sehingga satu cara adalah kita mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang ada tertentu, ada pendeta naik mimbar atau penatua naik mimbar, ya berdoa sih berdoa. Berdoa kadang-kadang minum dulu satu sopi supaya kuat, supaya percaya diri. Kadang pendeta naik mimbar masih dengan pakai opo-opo dan seterusnya supaya berwibawa di dalam mimbar, di dalam mimbar. Nah, bagaimana ketopong keselamatan mereka belum miliki? Bagaimana bisa perlengkapan senjata Allah sedang pemilik senjatanya saja belum mereka kenal? Keselamatan itu mutlak pintu gerbang dalam hidup kita. Bahwa saya percaya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita perlu hidup yang kekal. Saya percaya mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dia memperoleh hidup yang kekal. Ini dasarnya. Jadi siapa yang menjadi orang Kristen? Adalah orang-orang yang sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu poin yang utama, mengalami keselamatan. Nah, kalau dasarnya ini ada dan sungguh-sungguh cinta Tuhan, oleh karena dia sudah begitu mengalami kasih Tuhan,
Maka dikatakan hiduplah di dalam firman Allah. Pergunakan seluruh senjata Allah yang terutama dalam firman Allah. Jadi dia adalah hidup di dalam firman Allah. Firman Allah ini bukan jimat ya, supaya setan nggak datang ganggu anak-anak. Seringkali ya, ini taruh Alkitab di atas kepala bayi ya, itu dijadikan berhala. Itu nggak ada kuasanya. Firman Tuhan berkuasa ketika diamini. Alkitab kalau diamini dengan kuasa yang luar biasa. Alkitab berkuasa hidup. Kalau kita mempercayai dengan sungguh-sungguh, iblis tidak takut dengan Alkitab. Tetapi iblis takut dengan orang-orang percaya, sungguh percaya akan kuasa firman Tuhan. Cuman kan seringkali terjadi ya, ini udah ini supaya nggak diganggu setan, orang tahu siapa supaya sakit ya ini, lalu taruh Alkitab di atas kepala, dibantah supaya tidak diganggu setan. Setan tidak takut itu. Kadang-kadang di rumah sakit orang-orang tertentu taruh supaya tidurnya yang taruh. Itu nggak bisa. Alkitab firman Tuhan harus diimani, bantu berkuasa. Firman Tuhan berkuasa luar biasa ketika diimani. Ya. Nah, seringkali juga dalam iman kita, oleh karena kita belum punya dasar yang kuat di dalam iman Kristen, belum ada keselamatan, kadang masih terpenjara dengan adat istiadat yang salah, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu banyak terjadi. Sehingga bagaimana kita bisa menggunakan senjata Allah? Bagaimana kita punya kuasa? Bagaimana kita bisa tangguh? Bagaimana kita bisa menang? Kalau hidup kita pun belum sungguh murni untuk Kristus, masih bersama kepercayaan tertentu, ada istiadat yang lama yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita harus menghormati budaya, adat istiadat, tapi yang bertentangan dengan firman Tuhan kita jangan ikuti. Nah, jadi dasarnya tadi kembali apa? Kita sudah mengalami keselamatan. Kalau kita sungguh percaya dan iman dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ada kerinduan yang dalam bagi kita untuk belajar firman Tuhan. Kerinduan yang dalam untuk memuji-muji Tuhan. Waktu dulu awal saya sungguh-sungguh menerima Yesus dari lama tahun 80-an, begitu sukacita, saya belum mengerti banyak tentang iman Kristen. Tapi kerinduan yang untuk belajar terus. Dan begitu sukacita. Dan lagu yang sering saya nyanyikan otomatis, domba Allah yang suci dan perkasa, jiwaku diselamatkannya, oh Tuhan, puji Tuhan. Ya itu ya dulu lagu itu awal pertobatnya di rumah di mana itu langsung. Sehingga kadang bilang anak ini di Kristen kayaknya agak gila-gila dikit gitu ya. Tapi itu suatu hal yang luar biasa. Domba itu lagu perdoaan yang terus. Domba Allah yang suci dan berkuasa, juru selamatku hiduplah, ku selalu puji namamu. Oh glory haleluya, ku pujilah namamu, juru selamat hiduplah, ku pasti jadi seperti itu awal terus di mana-mana ada memujikan keinginan untuk belajar firman Tuhan. Gak disuruh-suruh dorong ikut persekutuan doa terus, belajar firman Tuhan terus, apapun diikuti dan terus setia melayani walaupun gak mengerti, tetapi saya terus belajar setia. Sehingga dia apa? Firman Tuhan itu menguatkan, meneguhkan kita. Jadi kalau kita memang sungguh dalam Tuhan, ada geran dalam memuji Tuhan di dalam, walaupun kita mungkin gak bisa nyanyi, tetapi kita ada geran memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, doa-doa pribadi, penyembahan pribadi itu bersama dengan Tuhan. Jadi firman Allah itulah yang hidup kita, firman Allah yang hidup Yesus Kristus, dan firman Allah yang tertulis Alkitab yang harus terus kita kuasai, sehingga ketika ada masalah-masalah, ada tantangan-tantangan, Roh Kudus mengingatkan firman Allah yang sudah kita dengar, menguatkan kita, ingat, menguatkan iman kita, terus meneguhkan kita. Jadi firman Allah. Jadi mau tidak mau setiap waktu kita harus belajar firman Allah.
imani dan yakin ketika apa yang sudah kita baca, kita renungkan dan kita dengar khotbah-khotbah, ketika sedang terpuruk ada masalah, Roh Kudus mengingatkan firman Allah sudah pernah kita dengar sehingga meneguhkan, menguatkan kita kembali ya. Nah, jadi firman Allah yang harus kita imani, kita hafalkan di dalam hati kita. Sudah dikatakan doa setiap waktu, doa dan berjaga-jaga, doa jangan terputus. Artinya adalah bahwa firman Tuhan dan doa harus menjadi gaya hidup kita. Firman Tuhan nggak perlu misalnya orang untuk ini aku perlu doa, aku nggak perlu seperti misalnya saya dulu tua-tua kalau doa supaya orang kelihatan di pinggir-pinggir jalan supaya kelihatan orang saleh. Tidak seperti itu. Doa kita pribadi dengan Tuhan, baca firman Tuhan yang menjadi satu budaya kita, jadi gaya hidup kita. Doa, firman Tuhan dan pujian harus menjadi gaya hidup kita. Nah, kalau ini menguasai kita, maka kita menjadi orang yang tangguh, yang siap bertahan, tangguh bahkan bisa mengalahkan. Sebab itu tadi apa? Kehidupan kita orang percaya harus kuat di dalam doa, dalam firman Tuhan, dalam pujian. Tapi dasarnya adalah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu poin yang sangat penting. Kemudian Betul katakan bahwa Tuhan memberikan kasut yang kuat untuk memberitakan Injil. Artinya adalah ketika kita terjun melayani, ketika kita melakukan aktivitas sebagai orang percaya, memberikan kasut yang kuat, sepatu yang kuat untuk memberitakan Injil. Artinya adalah ketika poin-poin tadi sudah kita kuasai memang hidup di dalam itu, maka ada satu gelora, ada gairah untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil. Paulus kenapa di penjara? Karena geloranya, gairahnya, semangatnya memberitakan Injil kebenaran. Dia siap, dia masuk penjara, diintimidasi, difitnah, dia siap, dia kuat, dia tidak lelah. Kenapa ya kok? Kadang-kadang kan kenapa saya ikut Tuhan? Saya akan sungguh-sungguh melayani, saya setia berikan ini itu untuk Tuhan. Tapi kenapa saya susah terus? Tapi kenapa begini? Kenapa begitu? Harusnya pertanyaan itu tidak muncul. Walaupun kadang-kadang kenapa ya Tuhan? Paulus dia melayani Tuhan, berikan yang terbaik, tapi dia di penjara, difitnah, diintimidasi, dipukul dan segala sesuatunya. Tapi Paulus mengucap syukur. Bagiku segalanya adalah untuk Kristus. Mati pun bagi dia keuntungan. Ini Paulus tidak mengeluh. Di mana Paulus demikian kuat luar biasa. Dia bertahan. Bahkan akhirnya dia bisa mengalahkan penderitaan dia alami. Karena dasarnya kuat. Dia sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Kristus. Aku tahu kepada siapa aku percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang kita punya pergumulan, punya peperangan sendiri, punya peperangan yang kadang kita hanya mengerti. Kadang kita Tuhan aku capek, Tuhan aku lelah. Tapi dikatakan hendaklah kamu kuat. Kalau kamu capek, kamu lelah, firman berkata marilah kepadaku yang lebih lesu dan berat, aku berikan kelegaan kepadamu, aku berikan pengajaran kepadamu, sehingga engkau kuat dapat menanggungnya. Jadi kita lihat bahwa hendaklah kamu kuat. Paulus kuat karena dasarnya kuat. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Sehingga kita pun saat ini kadang-kadang dia merasa tidak kuat, merasa lelah, merasa tidak mampu. Firman katakan hendaklah kamu kuat. Harus kuat. Mengapa? Karena engkau sudah punya Kristus yang maha kuat, yang berikan keselamatan. Keselamatan surga untuk berikan pada kita. Apalagi berkat-berkat yang lain Tuhan pasti siapkan. Hanya hendaklah kamu kuat. Kuat dalam iman, kuat dalam doa, kuat dalam firman Tuhan, kuat dalam pelayanan, kuat dalam memberi apapun itu yang terbaik untuk Tuhan. Hendaklah kamu kuat. Sehingga kalau kita kuat, maka Tuhan siapkan kasut kaki untuk kita melangkah. Sekalipun berat, Tuhan berikan kita kekuatan untuk melangkah. Nah, sebab itu, kalau keluarga kuat, maka gereja juga kuat. Keluarga kuat kalau masing-masing anggota keluarga juga kuat. Kuat di dalam Tuhan.
sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus, itu pintu gerbangnya ya. Jadi kembali, kalau tema hari ini menjadi doa yang kuat, maka gereja juga akan kuat. Maka mulai dasar satu, bahwa kita semua yang pertama harus menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita sudah menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus, berarti kita adalah anak-anak Tuhan, sahabat Kristus. Kita punya hak istimewa. Kita diberikan kuasa yang terbaik, kuasa untuk melayani, kuasa menghadapi tantangan hidup sehingga mau keluar sebagai pemenang. Kalau hidup di dalam Tuhan, maka kita kuat sehingga kita menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang berjuang, tidak cepat menyerah. Dan setelah menerima keselamatan, maka kita adalah yang kedua, setia melayani. Setia melayani supaya kita kuat terus. Yang ketiga, harus hidup di dalam doa. Doa itu penting. Doa harus kelihatan orang. Ya. Kadang sambil apa kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan bagaimana ini, berikan saya hidup. Dalam hati kita dimanapun kita berdoa. Di samping ada doa khusus kita, tutup mata sendiri. Tapi ada doa yang tidak terputus, doa di dalam doa itu dimanapun kita bisa sambil berdoa, sambil nyetir, Tuhan ini jalanan macet, tapi tolong Tuhan rezeki saya jangan macet. Tuhan saya baru mengunjungi orang yang sakit, Tuhan tolong saya jangan sakit, supaya saya bisa menguatkan yang sakit, sembuhkan dia. Itu sambil bisa berdoa. Tuhan tolong ada banyak perubahan hidup saya, Tuhan ini sambil nyetir kita bisa berdoa dengan tidak terputus. Ada banyak pergumulan, terus kita doakan, doa dan doa ya. Jadi hidup di dalam doa, dan yang penting hidup di dalam firman Tuhan. Ini doa dan firman itu penting. Jadi ketika kita merasa lelah lagi, apalagi Tuhan saya tidak kuat, ingat firman Tuhan ini, katakanlah kamu kuat, ini perintah. Artinya apa? Kamu pasti kuat, kamu pasti bisa. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan memberikan percobaan melebihi kekuatan kita. Waktu kamu dicoba memberikan kekuatan dan jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi kita kuat kembali. Hari ini dan hari kita kuat ketika keluar sampai ke rumah, rasanya lemah kembali ya. Kembali kemana? Ingat, hendaklah kamu kuat. Ketika ada pergumulan lagi di luar, Tuhan saya nggak mampu, nggak sanggup. Kamu pasti sanggup. Kenapa? Karena punya Tuhan yang hidup. Karena Allah kita hidup, maka semangat kita hidup. Karena Allah kita menang, maha menang, maka kita menjadi orang-orang yang menang. Kenapa? Karena bersandar pada Tuhan yang maha kuat, maka kita juga menjadi kuat. Kita percaya pada Tuhan yang bangkit, maka kita pasti akan bangkit dalam semua hal kita bangkit. Selain semangat kita, iman kita, harapan kita, rezeki kita, usaha kita, keluarga kita akan terus bangkit diimani itu. Jadi kalau kita hidup dalam firman Tuhan, maka kita akan kuat. Dan juga jangan lupa hidup di dalam pujian. Pujian, menyembah Tuhan, menjelang sangat pribadi. Itu akan menolong, menguatkan, meneguhkan kita. Ini puji-pujian itu kan bukan sekedar memuji, tapi ketika diimani itu betul menguatkan, meneguhkan kita. Karena lemah kita puji Tuhan lagi. Oh Tuhan terima kasih, saya pasti kuat, saya pasti bisa. Terus seperti itu. Ya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah meninggalkanku, setia selamanya. Berseru
gereja kuat, maka semuanya kuat di dalam melayani. Sehingga melayani kekuatan, melayani gaya hidup, memberi diri gaya hidup, apapun diri gaya hidup di dalam Kristus. Amin. Mari malam hari ini kita nyanyikan lagi kekuatan di hidupku. Tuhan sudah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, amin. Yang sudah merasakan kebaikan Tuhan pagi hari ini, kau boleh lambaikan tanganmu, amin. Jemaat Tuhan PSI diberkati Tuhan pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Gembala sidang di tempat ini yang sudah menyampaikan firman dan kebenaran yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Satu yang saya ambil dan yang paling penting adalah jadikan doa dan pujian itu adalah gaya hidupnya jemaat Tuhan di tempat ini, amin. Sehingga apapun yang engkau lakukan, apapun yang engkau hadapi, ada respon yang kuat, yaitu firman yang terjadi di dalam hidupmu. Ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan, Dia memberikan kekuatan itu dan Dia memberikan kasut yang kuat, amin, haleluya. Jemaat Tuhan sudah diberkati, dan kiranya saat ini kita mau berdoa sebentar untuk persembahan. Dan setiap persembahan kita boleh pakai untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita akan berdoa, terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat kesempatan yang indah yang kami boleh nikmati pagi hari ini Tuhan. Ketika kami boleh berjalan bersama Tuhan, ketika kami membuka setiap hati dan pikiran kami Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, kami punya dasar yang kuat Tuhan, yaitu meresponi firman-Mu setiap hari di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, tuntunan-Mu Tuhan Yesus ada buat setiap umat-Mu di tempat ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu pagi hari ini. Sebentar umat-Mu akan memberi Tuhan. Gantikan mereka dengan sukacita penuh Tuhan Yesus. Berlibatkan dan janji-Mu Tuhan Yesus digenapi atas hidup umat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami mau mempersembahkan persembahan yang terbaik. Haleluya, amin.
akan bersama-sama untuk mengaku pengakuan iman rasuli kita dengan mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat yang akan kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah kami. Kami datang kepadamu, tak putus-putusnya Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Kami menaikkan pujian, syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian, terima kasih untuk persembahan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami melalui ibadah kami hari ini. Kami berdoa, kami menyerahkan diri kami masing-masing. Kami datang dengan pergumulan, biar Tuhan Engkau menjawab. Pada saat kami menundukkan kepala, kami menaikkan permohonan kami, Tuhan kiranya Engkau menyambut kami, mendengarkan ya Tuhan pergumulan, persoalan, tantangan kami, bahkan ucapan syukur kami percaya Tuhan mendengar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang tidak hadir pada hari ini. Dalam kesibukan mereka, Tuhan tilik, Tuhan menyertai mereka. Kami berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar dan pertolongan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anak kami, baik anak-anak kami sedang bertumbuh biar dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak kami yang sekolah, Tuhan berikan mereka kecerdasan, kepintaran khusus buat anak-anak kami. Kami berdoa Tuhan peliharakan anak-anak kami ya Tuhan, kesehatan keluarga kami, anak-anak kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk pekerjaan seluruh jemaat Tuhan, pekerjaan, karir, bisnis, usaha mereka diberkati oleh Tuhan, rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa, kami menyerahkan umat Tuhan di dalam segala pergumulan, permohonan, tantangan hidup mereka mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak di surga, kami berdoa, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa untuk demokrasi tahun depan ya Tuhan, pemilu tahun depan 2024. Kami berdoa kiranya demokrasi ini Tuhan, pemilu tahun 2024 berjalan dalam perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa, kami menopang bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Para pimpinan kami, baik dari presiden sampai kepada bawahan semuanya, dari kota sampai di pelosok-pelosok tanah air, Tuhan sertai, Tuhan lindungi bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, kami menerangkan situasi panas saat ini di Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong sehingga tidak mengganggu aktivitas kami, bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa situasi iklim saat ini cukup ekstrim ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong sehingga bangsa kami tidak banyak mengalami banyak hal ya Tuhan. Bencana-bencana alam Tuhan halaukan bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan bangsa kami dalam tangan pengasihan-Mu, dalam pertolongan-Mu ya Tuhan. Kuasa-Mu mengendalikan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan dengar doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa, menutup ibadah kami hari ini. Haleluya. Amin.